Memilih tinggal di pedalaman hutan Sulawesi membuat suku Tautawana harus mampu bertahan hidup dengan caranya mereka sendiri. Selagi masih ada sungai dan sumber air, mereka tidak pernah khawatir kekurangan sumber pangan. Nah, saat ini saya diajakin dengan teman-teman saya dari suku Tautawana untuk berburu ikan dengan caranya mereka sendiri. Sungai tempat kami berburu ikan kali ini tidaklah besar. Namun, di sini menjadi habitat alami berbagai jenis ikan air tawar. Jadi sekarang kita berburu ikannya itu di Tamburah, anak sungai Ulah. Kalau kita lihat dari samping ini kelihatannya pendek karena jernih banget airnya, tapi lumayan dalam loh. Dingin. Masyarakat suku Tautawana untuk memanah nggak perlu dikhawatirin lagi. Apalagi buat saya yang jarang sekali memanah, ini kayaknya lumayan sulit loh buat dapetin ini. Keterampilan memanah ikan tak hanya dimiliki masyarakat suku pesisir. Bagi Tautawana yang bermukim di pedalaman hutan, keahlian memanah sudah dimiliki sejak anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini bagian karetnya ini memang dirancang harus kuat, karena kalau longgar itu tidak tepat sasaran. Jadi harus dibikin kuat nih. Dan kalau sudah mengait di sini, itu kita harus hati-hati. Pastikan dulu di bagian depan kita ini tidak ada orang supaya tidak kena nih. Bagian ujungnya itu, ujung panahnya. Tajam sekali. Lumayan ini kalau kena panah kita ya. Ya. Wah, ini tajam. Ini bahaya ini. Karet sangat berpengaruh pada kekuatan dan hasil bidikan. Semakin kencang, semakin besar pula lompatan anak panah ke target ikan buruan. Dapat kita. Wah, ini sama ikannya, cuma lebih besar. Lumayan, ini keren sekali kakak. Tuh. Meski belum sekalipun mendapat ikan, saya tidak menyerah. Saya mulai bisa melihat pergerakan ikan di balik persembunyian. Ini dia. Hasil tangkapan saya. Selain panah, kacamata jadi pelengkap yang biasa dibawa saat berburu ikan. Sama seperti senjata panah, kacamata ala orang Wana juga hasil keterampilan tangan sendiri. Ini terbuat dari apa kakak? Potongan apa? Sepatu boot? Buat. Wih, dari tadi saya unik sekali loh ngeliatin ini. Salah fokus terus yang ngeliatin mereka pakai ini. Ternyata ini mereka bikin sendiri. Tuh kalau kita bisa lihat, ini terbuat dari potongan sepatu boot sama kaca. Lebih lentur kayaknya ya. Ya. Nah, ini nih yang mereka pakai untuk merawat kacamata mereka, daun-daun ini. Tapi kita pilihnya yang muda karena lebih lentur ya. Ya. Tuh, jadi lebih mudah nih untuk kita bersihinnya. Dicampur dengan air atau gimana? Ya, digosok dulu campur dengan air. Dedaunan muda dari pohon merabat sering dipakai untuk membersihkan uap air maupun kotoran yang mengendap di kacamata. Ini saya mau cobain dulu nih. Katanya digosok-gosok dulu daunnya terus dicampur air dikit. Ini udah cukup? Boleh. Boleh. Saya mau coba dulu nih di kacamata saya. Bekerja layaknya sabun, daun yang saya pakai cukup ampuh membuat kacamata bening kembali. Kelihatan sih, ini kaca saya langsung bersih, langsung bening. Yang tadinya berembun, itu jadi cepat bersihnya. Ya. Wih, keren.
Ikan sudah terkumpul banyak. Waktunya menikmati hasil buruan. Sembari hangatkan badan dekat perapian, kami mulai mengolah ikan hasil buruan. Biasanya dimakan pakai bumbu atau tidak? Tidak. Tidak? Ya. Kayak gini aja? Ya. Wih, tapi memang benar sih, tadi kita ngambil ikannya tuh di tempat sungai yang bersih. Jadi apalagi ini baru aja kita ambil, itu pasti ikannya segar. Walaupun dibakar aja pasti ikannya enak. Aroma asap bakaran ikan sangat menggoda. Apalagi baju basah yang kering di badan membuat perut saya makin keroncongan. Sudah? Wah, ini dia sudah matang ikannya. Seger banget. Waktunya kita santap. Wah, dagingnya tebal-tebal ya? Ya. Segar. Enak banget. Tanpa sentuhan dunia luar, masyarakat suku Tau Ta'awana terbiasa bertahan di hutan dengan memanfaatkan hasil alam yang ada. Semua sudah tersedia secara cuma-cuma. Bagi wanita dan anak Tau Ta'awana, sungai tidak sekadar sumber kehidupan, namun juga tempat bermain sekaligus merawat diri. Saat ini saya berada di Sungai Salato. Sungai ini bagaikan urat nadi bagi masyarakat suku Tau Ta'awana yang bermukim di kaki Gunung Tokala. Selain menjadi sumber pangan dan sumber air utama, tempat ini juga menjadi tempat suku Tau Ta'awana merawat diri. Bagi suku Tau Ta'awana, sungai memiliki makna mendalam dan tak terpisahkan dari kehidupan. Jika gunung dianggap sebagai raga, maka sungai adalah jiwa yang membuatnya bernyawa. Nah, nenek moyang kita, salah satunya adalah nenek moyang suku Tau Ta'awana, itu biasanya saat mandi di sungai, mereka masih menggunakan batu ini nih, sebelum adanya sabun. Digosok-gosok ke badannya. Tuh, ini katanya ini bisa menghilangkan kulit-kulit mati nih, sel-sel kulit mati. Digosoknya pelan-pelan saja ya? Iya. Pelan-pelan saja supaya tidak luka. Walau tak selembut sabun mandi, batu sungai yang bertekstur halus biasa dipakai untuk membersihkan bagian tubuh. Berpadu dengan jernihnya mata air Gunung Tokala menjadi rahasia cantik dan sehat alami Tau Ta'awana. Ih, tapi bener loh, ini tangan saya jadi halus. Tapi memang karena batunya ini, permukaan batunya tidak kasar, tapi halus. Pantas aja nih kalau digosok-gosok gitu, kulit saya jadi halus. Ih.